Ya namanya juga aku belum pernah sama sekali seperti itu. Jadi aku ragu aja waktu diminta sama Bu Desi. Ku bilang padanya, maaf Bu saya belum pernah, takutnya malah salah. Soalnya emang aku belum pernah seperti yang itu. Tapi Bu Desi malah berkata, justru lebih bagus kalau emang kamu belum pernah, biar nanti ibu yang ngajarin caranya. Ya aku sih senang aja kalau dia mau ngajarin, apalagi aku juga penasaran kayak apa rasanya kalau seperti itu. Hanya saja, aku malu kalau ngejawab aku juga sebenarnya mau, makanya aku diam aja waktu Bu Desi minta padaku. Kamu kok diam aja, apa kamu gak tertarik seperti itu sama aku? Tanya Bu Desi, sambil menepuk lenganku. Aku heran juga, kenapa tiba-tiba Bu Desi jadi seperti ini, padahal kami baru saja mengantar Pak Burhan ke bandara. Suaminya yang juga bosku itu, harus ke Jakarta untuk ngurus kontrak proyek air bersih yang dikerjakan perusahaannya. Kata Bu Desi, selama Pak Burhan gak ada, dia mau aku menemaninya. Ya, aku juga gak ngangka seperti ini jadinya. Perjalanan pulang dari bandara, membutuhkan waktu 1 jam sampai kembali ke rumah bosku. Sepanjang jalan, Bu Desi duduk di sampingku. Fokusku nyetir mobil jadi nggak karuan saat itu. Bu Desi bilang, sudah lama sekali dia merasa kesepian. Pak Burhan suaminya, selalu sibuk sama bisnis dan pekerjaan. Padahal, di usianya yang menginjak 38 tahun, Bu Desi ingin bahtera rumah tangga mereka semakin harmonis dan mesra. Awalnya Bu Desi cuma nanya-nanya sambil menaruh curiga, sebab dia berpikir jangan-jangan Pak Burhan punya wanita lain. Aku tahu kamu masih muda banget, jauh lebih muda dariku. Ya udah kalau kamu gak mau juga gak apa-apa, kata Bu Desi. Aku menelan ludah, soalnya tangan Bu Desi bergeser ke atas lututku. Dia bilang gitu sambil tersenyum penuh misteri. Dadaku berdebar, dan mulai merasakan ada gejolak dalam jiwa mudaku. Tapi aku berusaha tetap fokus nyetir mobilnya. Ku jawab, maaf Bu saya nggak tahu harus bilang apa. Tapi saya beneran belum pernah, takutnya salah, balasku. Bu Desi kini tertawa lirih. Tangannya mencubit lenganku, kamu itu lucu ya. Jarang loh ada lelaki kayak kamu. Lalu, dia kembali berujar, ya udah, aku nggak akan maksa kok. Tapi kalau kamu berubah pikiran, bilang aja ke aku. Ketika kami sampai di rumah, jam sudah menunjuk pukul 4 sore. Bu Desi langsung masuk rumah, aku naruh mobil di garasi. Namun saat aku mau pamit pulang ke kontrakanku, Bu Desi memanggilku untuk masuk dan ngopi dulu. Santai aja dulu, lagian di kontrakan kamu juga sendirian kan? Kayak udah punya anak istri aja buru-buru pulang, katanya. Aku jadi nggak enak, dan akhirnya duduk di sofa depan, sementara dia menyiapkan kopi dan jajan cemilan untukku. Dan, dari sinilah kisahku ini dimulai. Aku nggak pernah membayangkan kalau sampai bisa seperti itu sama istri bosku. Bu Desi berdarah campuran, Jawa dan Manado, usianya sekitar 35 tahun, wajahnya cantik dan bodinya menarik. Dia merupakan istri kedua dari Pak Burhan bosku. Pak Burhan berusia 52 tahun, menikahinya setelah istri pertama wafat. Aku sendiri mulai mengenal Bu Desi setelah 2 bulan terakhir dipindah tugaskan jadi sopir keluarga bosku. Tadinya, setahun terakhir aku bekerja sebagai sopir mobil box di kantor perusahaan Pak Burhan. Sore itu, untuk pertama kalinya aku lumayan lama berada di rumah bosku, dan bukan untuk urusan pekerjaan. Setelah membawakan secangkir kopi jahe dan jajanan, Bu Desi pamit bentar untuk mandi sekalian ganti pakaian. Tak berapa lama, dia kembali duduk bersamaku di ruang tamu. Penampilannya sudah jauh berbeda saat itu. Gamis dan hijab tertutup yang biasa dikenakannya, sudah berganti dengan gaun daster satin lembut, tak memakai hijab. Senyum Bu Desi nampak lebih menawan, dan pesonanya sungguh membuat hatiku jadi berdebar tak karuan di dekatnya. Ya namanya aku belum pernah dekat dengan wanita. Di usia 24, aku sama sekali belum pernah pacaran, masih jomblo. Aku jadi makin gugup di saat Bu Desi tak berbicara, hanya melempar senyum dan menatapku dengan sorot mata tak biasa. Mata beningnya seperti menimang pikirannya, dan berbicara dengan bahasanya sendiri saat menatapku. Maaf Bu, kopinya sudah habis. Saya mau pamit pulang ya, kataku. Soalnya aku bingung harus bagaimana sama beliau. Tapi dia malah menggeleng pelan. Nanti saja pulangnya. Sekarang kamu temanin aku dulu sebentar, balasnya memintaku. Belum sempat aku menjawab. Tiba-tiba telepon dari Pak Burhan masuk ke HP-ku, dan bosku bicara padaku. Kata Pak Burhan, aku harus standby saja di rumahnya. Siapa tahu istrinya butuh diantarkan pergi belanja atau jalan-jalan.
Baru saja aku mau jawab kalau aku masih di rumahnya, Bu Desi langsung menyambar ponsel di tanganku. Papa tenang aja urus kontrak kerjaannya di sana. Mama nanti diantar sama Udin Kopa. Nih anaknya masih di sini, katanya. Akhirnya Pak Burhan dan Bu Desi ngobrol pakai ponselku, dan aku mendengarkannya karena di speaker oleh Bu Desi. Oh ya udah, Mama suruh aja Udin nginap di kamar belakang. Sementara standby aja dia di rumah, balas Pak Burhan. Setelah telepon ditutup, Bu Desi seperti mendapat lampu hijau dari suaminya. Dia langsung tersenyum lebar padaku. Tuh kan, kamu dengar sendiri, bos kamu nyuruh kamu standby. Jadi kamu jangan pulang ke kontrakan, nginap di sini aja. Kata-katanya seperti sebuah perintah yang tak bisa aku tolak. Aku hanya angguk dengan perasaan makin tak karuan. Tapi dalam hati aku senang juga, bisa nginap di rumah semewah ini. Kalau dikontrakan kan kamarnya sempit. Bu Desi bilang, aku bisa tidur di kamar pembantu. Karena kebetulan pembantunya sedang minta izin cuti pulang kampung. Makanya dia minta aku menemaninya. Karena Bu Desi takut kalau harus sendirian di rumah mewah yang seluas itu. Kamu mandi dan istirahat dulu deh di kamar belakang. Anggap aja rumah sendiri ya, katanya. Suaranya sangat lembut. Dia lalu menarik tanganku untuk mengantarkan aku ke kamar belakang. Kamar pembantunya yang sedang cuti. Malam itu, aku rasanya senang sekali. Kamar pembantu ternyata cukup mewah. Ada televisi dan AC juga, bikin betah. Kebetulan juga saat itu jadwal tanding timnas lawan China di babak prakualifikasi Piala Dunia, jadi aku bisa nonton santai. Bu Desi memesan makan malam pakai GoFood, ada bebek bakar dan sayur jamur balado untukku. Kami makan berdua di meja makan. Kata dia tumben dia bisa makan ditemani. Biasanya juga sendirian tanpa suaminya. Lalu dia bertanya, kamu betah kan nginap di sini? Ku jawab ya betah Bu, rumahnya bagus dan kamarnya mewah sekali. Dia kembali tersenyum, dan berkata lirih, nanti malam, kamu pasti akan semakin betah, Din. Ujarnya sambil mengerling. Aku jadi deg-degan, baru saja selesai makan malam. Bu Desi kembali ngebahas soal yang kami bicarakan di mobil tadi. Gimana, Din? Kamu mau kan? Kamu gak usah ragu. Nanti aku yang ngajarin biar kamu bisa dan terbiasa, lanjutnya lirih. Ku jawab, iya Bu, tapi malam ini saya mau nonton bola Bu. Timnas kebanggaan mau tanding lawan tim China. Balasku. Dan, tanpa kusangka, Bu Desi malah menyambut hangat. Ya udah nanti sambil nobar timnas saja ya di kamar atas. Bu Desi menekankan ucapannya, sambil melangkah naik ke kamar atas. Sesekali menoleh padaku dan melempar senyum. Ya namanya juga diperintah sama istri bosku. Aku gak bisa menolak, lagian nobar bola emang harus ada temannya. Biar nobarnya seru, nanti ibu buatin teh hangat sama jajanan enak deh untuk kamu. Kata Bu Desi seraya menarikku. Singkat cerita, malam itu aku gak menyangka sama sekali bisa nobar timnas lawan China di kamar atas, kamar utama di rumah bosku. Tadinya aku memilih duduk di kursi rotan saja. Namun kata Bu Desi duduk saja di ranjang biar bisa lebih santai nontonnya. Ya akhirnya, kami nobar bareng malam itu mendukung timnas yang sedang bertanding. Sambil kami sendiri. Bu Desi menyiapkan teh hangat sama jajanan. Sementara siaran langsung timnas lawan China sudah dimulai. Aku fokus nonton pertandingan yang menentukan lolos tidaknya Indonesia ke babak 4 pra Piala Dunia. Tapi pandanganku tak bisa melekat ke layar televisi, karena Bu Desi mondar-mandir menyiapkan jajanan. Dan yang bikin tambah nggak fokus, penampilan Bu Desi makin malam makin mempesona dengan gaun tidur pendek. Seru ya Din, udah kamu nonton saja biar ibu yang ngerjain semuanya, kata Bu Desi sambil memulai persiapannya untukku. Jantungku berdegup tak karuan, bukan hanya karena nobar bola, tapi juga karena Bu Desi mulai bekerja juga untukku. Hingga akhirnya di menit ke-40-an, sebuah gol indah tercipta dari kotak penalti oleh Romeni, membawa timnas menang 1-0. Gol Yadin, udah masuk Yadin, bisik Bu Desi yang ikut berselebrasi akan sebuah gol yang indah dari timnas malam itu. Iya Bu, saya nggak ngangka bisa gol dan beneran masuk kayak gini Bu, balasku. Dengan hati senang, timnas bisa menang. Layar televisi masih menyala. Suara komentator bola menyampaikan berbagai analisa dan prediksinya. Sementara aku dan Bu Desi melanjutkan selebrasi. Dan kami sudah tidak memperdulikan komentator di televisi. Yang ada kami jadi sibuk sendiri, mewujudkan apa yang sore tadi diomongin Bu Desi di mobil dalam perjalanan pulang. Setelah semuanya selesai, layar televisi menyiarkan berita malam.
Isinya masih seputar kemenangan timnas lawan China. Aku masih rebah menatap kosong ke depan, sementara Bu Desi di sampingku, tangannya menggenggam tanganku. Makasih ya, Din. Akhirnya kamu mau nemanin aku. Aku bahagia banget bisa seperti ini dan timnas menang, ucapnya. Ku jawab, iya Bu, saya juga bahagia. Akhirnya timnas bisa lolos ke Piala Dunia, balasku sambil membalas genggamannya. Ya, karena baru pertama kali nobar bersama, Bu Desi memintaku nobar sekali lagi, karena sudah lama dia nggak begitu. Ku bilang, tapi Bu, jadwal bolanya cuma sekali malam ini, hanya ada timnas lawan China, mana bisa kita lanjut nobar lagi. Akan tetapi Bu Desi malah mencubit pipiku dengan gemas, sambil merajuk malu dengan wajah yang merona cantik. Ih, kamu nggak peka amat sih, Din. Pokoknya ibu mau nobar sekali lagi, ujarnya sambil kembali memintanya. Ya akhirnya, aku cuma bisa nurutin perintah istri bosku, hingga tak terasa sudah jam 2 dini hari dan kami terlelap. Sejak saat itu, aku dan Bu Desi jadi semakin dekat dan akrab sekali, tak lagi seperti sopir dan istri majikannya. Selama Pak Burhan ngurus bisnisnya di Jakarta, Bu Desi minta aku tetap tinggal di rumahnya dan kembali mengulangi semua. Hingga akhirnya Pak Burhan pulang dari Jakarta, beliau malah memintaku tinggal menetap saja di rumahnya. Daripada kamu ngontrak kamar dan harus sewa, tinggal di sini saja, Din. Biar setiap saat bisa nganter ibu, katanya. Ya aku akhirnya tinggal di rumah bosku. Aku menempati kamar sopir. Soalnya bagi Pak pembantu bosku sudah kembali kerja. Begitulah kisahku yang aku alami selama menjadi sopir di rumah bosku. Dan sampai sekarang masih terus ku kenang indahnya.